Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pagi hari ini adalah kita akan menyampaikan hadis kita yang nomor 11 yang judulnya adalah Hal nara Rabbana yawmal qiyamah. Apakah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Hadis yang kita akan sampaikan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nasan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Ada beberapa orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Ini pertanyaan yang luar biasa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sesuatu yang sangat-sangat penting yang berkaitan tentang keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka senantiasa bertanya, bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa masuk surga? Tidak pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini adalah musim hujan. Kira-kira apa yang kita tanam? Apa kita jual? Ya Rasulullah, ini musim panas. Kira-kira usaha apa yang paling bagus di musim panas ini? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu menandakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah memikirkan kecuali yang berhubungan dengan akhirat mereka, keselamatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat ini, mereka menanyakan tentang sesuatu yang paling besar, kenikmatan yang paling nikmat. Mereka tanya, yaitu bisa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sahabat ini untuk menanyakan hal yang sangat penting ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya, mungkin kita tidak akan mengetahui atau akidah melihat Allah di akhirat ini akan terkubur, tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Iya. Kalian akan melihat atau kita akan melihat Allah pada hari kiamat." Nabi mengatakan, "Hal tudarruna fi ru'yati asy-syamsi bidh-dhahirah sahwan laisa ma'aha sahab?" Apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang hari yang terang, yang tidak tertutup dengan awan? Tentunya tidak.
Lalu Nabi bertanya lagi, wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahab? Apakah kalian akan kesulitan melihat bulan purnama yang terang, yang tidak tertutup dengan awan? Qalu la, mereka mengatakan juga tidak. Ya sudah pasti bulan purnama tanggal 1 atau tanggal 15 yang tidak tertutup dengan awan, pasti kita akan melihatnya dengan apa? Dengan terang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tudaruna fi ru'yatillah illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Kalian tidak akan kesulitan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu di antara yang dua tadi. Kalian tidak kesulitan melihat matahari yang tidak tertutup dengan awan. Kalian tidak kesulitan melihat bulan purnama yang tidak tertutup dengan awan. Demikian juga kalian tidak akan kesulitan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di sini Syekh menjelaskan, fi hadhil futya yujalli sallallahu alaihi wasallam as-su'al an hadhihi al-mas'alati al-jalilah. Di sini di dalam fatwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang masalah yang sangat-sangat besar ini. Wa yuqarriruha ahsana taqrir. Dan Nabi menetapkannya dengan baik, dengan jelas. Wa yubayyinuha akmala bayan. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat sempurna. Wa yuqarriru bi kulli wuduhin anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dengan jelas bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ada 3 kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah melihat Allah ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang menafikan secara mutlak melihat Allah di dunia dan di akhirat. Mereka mengatakan tidak mungkin atau kita tidak akan melihat Allah di dunia dan tidak akan melihat Allah di akhirat. Siapa mereka ini? Yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Rafidah dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Al-Mu'attilah dan orang-orang yang mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang menafikan bahwa seorang muslim akan melihat Allah di dunia dan di akhirat. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang menetapkan melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak di dunia dan di akhirat. Artinya kita ini akan melihat Allah di dunia dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala juga di akhirat. Siapa kelompok ini? Yaitu orang-orang as-sufiyah, orang-orang tasawuf tarekat dan orang-orang hululiyah. Hululiyah artinya orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nyatu dengan makhluknya. Ini disebut hululiyah atau disebut juga dengan ittihadiyah. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yaitu yang menetapkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala ayanan fi al-qiyamah. Mereka menetapkan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
Dan ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Jadi kelompok yang pertama, mereka mengatakan mutlak kita tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, orang-orang Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya. Dan yang kedua, mereka mengatakan mutlak kita akan melihat Allah di dunia dan di akhirat, itu orang Sufiyah dan orang-orang Al-Ittihadiyah. Kemudian yang ketiga yang meyakini bahwa kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Apa bukti-bukti bahwa kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan ila rabbiha nadhirah. Dalam suratul Qiyamah Allah berfirman ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan tarahu ayanan, penduduk surga akan melihat Allah ayanan, dengan mata kepala mereka. Kama rawahul Bukhari fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ayanan, dengan mata kepala kalian. Tidak perlu alat-alat membantu untuk melihatnya, ya. Kemudian wa anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah yang berseri-seri. Siapa wajah yang berseri-seri ini ayuhal ikhwah? Wajah yang berseri-seri ini adalah wajahnya ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yawma tabyaddu wujuhun, kemudian wataswaddu wujuhun, pada hari di mana wajah-wajah bersinar. Wajah-wajah yang bersinar ini, kata Ibn Abbas, yaitu wajahnya ahli sunnati wal jamaah. Wataswaddu wujuhun, dan wajah-wajah menghitam, yaitu wajah-wajahnya ahlul bid'ah, nas'alullah salaman afiyah. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang berseri. Qala hasanah, ya, berseri-seri maksudnya hasanah, indah, bagus. Sudah pasti kalau yang indah dan bagus ini adalah wajahnya penduduk surga. Lalu ila rabbiha nadhirah, wajah yang bagus ini memandang Tuhannya, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan qala tanzuru ilal khaliq, memandang kepada Allah sang pencipta. Wa huqqa laha an tanzur wa hiya tanzuru ilal khaliq, wajar wajah-wajah mereka itu berseri-seri karena mereka memandang Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Bagaimana wajah mereka tidak berseri sementara mereka sedang memandang Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian wa qala al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa madhhabu ahli sunnah, dan madhabnya ahli sunnah, itsbatu ru'yatillahi azza wa jalla ayanan jaa bihi al-Quran was sunnah. Dia mengatakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa kita akan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala ayanan, dengan mata kepala. Ini dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah yang berseri-seri yang memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahadithur ru'yah mutawatirah rawaha akthar min 30 min as-sahabah.
Dan hadis tentang melihat Allah ini mutawatirah. Banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkannya. Yang meriwayatkannya lebih dari 30. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Penduduk surga, mereka akan menikmati semua bentuk kenikmatan-kenikmatan yang tidak boleh dinikmati di dunia, itu akan menjadi halal bagi mereka di akhirat. Di dunia mereka tidak boleh minum khamr, di akhirat ada khamr. Tapi bedanya khamr dunia dan khamr akhirat itu, khamr di akhirat itu la yusadda'una anha wa la yunzifun. Sebanyak apapun mereka minum khamr itu, mereka tidak pusing dan mereka tidak teler. Di dunia mereka boleh menikah dengan 4 istri, di akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, surga itu adalah tempat kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar itu adalah memandang wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan adalah mereka akan mendapatkan kebaikan dan ada tambahannya. Apa tambahannya itu? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Yang artinya adalah udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan selamat. Ya, tidak ada orang yang akan sakit, tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang iri hati, tidak ada orang yang benci. Semua telah disingkirkan oleh Allah. Karena semua ini akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Orang kalau sakit bagaimana dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga? Tidak bisa. Orang yang masih di dalam hatinya ada iri hati, ada dengki, ada benci, tidak mungkin dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka semua ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut dari hati mereka semua penyakit-penyakit dada. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka itu semua dicabut oleh Allah. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit benci, semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi bersaudara. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan sambil berhadapan. Kemudian bisalamin dzalika yaumul khulud, itu adalah hari kekekalan, hari keabadian. Tidak ada lagi orang yang keluar. Kalau sudah masuk ke surga, mereka tidak akan keluar lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lahum ma yasha'una fiha. Di dalamnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa saja yang diinginkan oleh manusia langsung Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada tambahan. Apa tambahan itu? Yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di dalam suratul Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, yang artinya adalah tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka itu telah terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir terhalang memandang Allah Subhanahu wa taala, itu berarti orang-orang yang beriman mereka akan memandang Allah. Ya, karena ini kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada penduduk-penduduk surga. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala azidukum, maukah kalian aku tambahkan?" Lalu penduduk surga mengatakan, "Apalagi ya Allah engkau akan tambahkan kepada kami?" Alam tubayyid wujuhana, tidakkah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Alam tuthaqqil mawazinana, tidakkah engkau telah memberatkan timbangan kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada satu janji yang aku pernah janjikan kepada kalian. Ya. Jadi penduduk surga saking nikmatnya menikmati segala-gala yang ada di surga sampai mereka lupa terhadap janji ini. Apa itu janjinya? Yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat hijab itu, ya, yang menghalangi penglihatan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menikmati memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka tidak pernah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Dan ikhwani fiddina azakumullah, memandang wajah Allah di akhirat itu pada hari Jumat, ya. Oleh karena itu hari Jumat itu di akhirat dinamakan dia Yaumul Mazid, hari tambahan. Ya. Apa tambahan itu? Tambahannya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddina azakumullah, sangat disayangkan bahwa kita ini pada hari Jumat jam 11 baru datang ke masjid. La ilaha illallah. Kira-kira bisa enggak kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kalau jam 11 baru kita datang? Ya, bahkan ada jam setengah 12 baru datang. Ya. La ilaha illallah. Kemudian qala adz-Dzahabi, Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, wa amma ru'yatullah ta'ala fil akhirah fa amrun mutayaqqanun tawatarat bihi nusus. Adapun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka ini adalah sesuatu yang diyakini, yang pasti terjadi, karena dalil-dalilnya adalah mutawatir, sangat banyak. Jami'u ahadithuha, jama'a ahadithuha Ad-Darul Qutni wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala telah dikumpulkan oleh Al-Imam Ad-Darul Qutni dan Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, menunjukkan bahwa hadisnya adalah sangat banyak. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Aqidatul Wasithiyah, beliau mengatakan, wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamati a'yanan aw a'yanan bi absarihim kama yarawna asy-syamsa sahwan laysa biha sahab. Syekhul Islam mengatakan, termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, juga termasuk mengimani bahwa orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari yang sahwan di siang hari yang tidak tertutup dengan awan. Mereka pasti akan melihatnya dengan jelas. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudamuna fi ru'yatihi, sebagaimana mereka juga melihat bulan purnama yang tidak mendapatkan kesulitan untuk melihatnya. Yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dua kali. Yang pertama fi arasatil qiyamah. Arasatil qiyamah artinya tempat yang luas, yang tidak ada bangun-bangunannya, yang tidak ada pepohonannya, di mana manusia-manusia menunggu untuk diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala apabila mereka sudah masuk surga, kama yasha'ullah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwa apabila seorang mukmin masuk surga, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Mereka tidak akan mendapatkan kesulitan untuk melihatnya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah penghuni-penghuni surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang belum jelas berkaitan tentang materi ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Ada yang belum jelas ya ikhwan? Naam.